Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang solih dan solihah. Dan apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Baik anak-anakku semuanya, kembali lagi di pembelajaran BAI kelas 2 ya, bersama Pak Fahmi. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ini silahkan anak-anakku semuanya diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah tentang pengertian sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah, ada yang tahu anak-anakku semuanya yang soleh-solihah apa itu sholat jamaah? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ada imam dan ada makmum. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian atau yang disebut sebagai sholat munfarid. Karena apa? Kalau sholat sendirian kita hanya dapat satu pahala. Sedangkan kalau berjamaah pahala kita banyak ya. Dilipat gandakan sampai 27 derajat. Selanjutnya adalah tentang ketentuan sholat berjamaah. Sholat berjamaah minimal dilakukan oleh 2 orang. 1 orang menjadi imam dan yang 1 jadi makmum. Nah, imam. Apa itu imam? Imam adalah orang yang memimpin dalam sholat. Sedangkan makmum apa? Ada yang tahu anak-anakku semuanya? Ya, artinya adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Jadi itu adalah pengertian imam dan makmum. Ya. Dan kalau ingin sholat berjamaah minimal 2 orang. Ya, misalnya sholat sendirian. Wah, saya ingin dapat pahala yang banyak, maka boleh mengajak ayahnya sholat berjamaah atau mengajak temannya ketika sedang main. Ya, yang penting ada 2 orang. Itu sudah bisa disebut sebagai sholat berjamaah. Nah, tugas imam apa? Ada yang sudah tahu? Alhamdulillah kalau ada yang sudah tahu. Jadi tugas imam adalah bertugas mengatur shaf atau barisan makmum ya. Jadi kalau barisannya belum rapi, belum rapat, maka imam harus mengatur dulu sampai benar-benar barisannya rapi dan rapat. Kemudian imam diutamakan orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, jadi kalau ada imam kok bacaannya kurang baik atau kurang fasih, maka cari orang lain yang bacaannya lebih fasih atau lebih bagus. Baru kalau tidak ada yang fasih, nah yang penting dia bisa baca Al-Quran karena tidak ada yang lain. Kemudian selain itu imam harus lebih pandai dalam ilmu agama. Nah, jadi kalau ada imam kok dia tidak tahu ilmu agama, nah maka lebih baik memilih imam yang tahu ilmu tentang agama. Selanjutnya masih dalam tata cara sholat berjamaah. Ya, kita akan membahas makmum. Nah, apa yang harus dilakukan makmum? Makmum harus taat pada perintah imam dan selalu mengikuti gerakan imam dalam sholat. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Makmum boleh mengingatkan imam sholat lupa dalam membaca ayat maupun lupa gerakan sholat. Jadi jelas ya anak-anakku semuanya, makmum harus taat pada perintah imam.
Dalam artian kita ketika sholat itu jangan sampai mendahului gerakan imam, apalagi tidak mau mengikuti gerakan imam. Misalnya kok imam sujud, kemudian kita malah tahiyat akhir, atau imam sujud kita masih berdiri, itu nggak boleh. Jadi kalau imam sujud ya kita ikut sujud, imam ruku kita ikut ruku. Kemudian kalau imam salah dalam membaca ayat, maka kita boleh mengingatkan ayat yang salah itu, atau mengingatkan imam yang lupa terhadap bacaannya atau lupa terhadap gerakan sholatnya. Jikalau semua jamaah perempuan, maka imamnya boleh perempuan. Tapi kalau ada yang laki-laki, maka yang jadi imam harus laki-laki. Ya, jadi diingat ya, imam itu wajib laki-laki. Kecuali kalau jamaahnya perempuan, maka boleh imamnya perempuan. Nah, jangan sampai terbalik. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Apa keutamaan sholat berjamaah? Mari kita lihat anak-anakku semua yang sholih dan sholihah. Yang pertama, ya, sholat berjamaah lebih utama dilaksanakan di masjid. Ya, boleh kita sholat berjamaah di rumah, tapi lebih utamanya di masjid. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian atau sholat munfarid. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu sholat berjamaah dapat mempererat tali persaudaraan, ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah apalagi di masjid, maka bisa mempererat tali persaudaraan, kemudian bisa menjaga silaturahim, karena ketika sholat berjamaah kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, ya, bahkan ketemu dengan tetangga-tetangga kita. Nah, itu bisa mempererat tali persaudaraan sesama muslim, agar tidak terjadi permusuhan di antara saudara-saudara se-Islam atau sesama muslim. Yang keempat adalah sholat jamaah akan menunjukkan syiar Islam, ya. Jadi seandainya masjid kok jamaahnya hanya 2 atau 3, nah itu menunjukkan masjidnya tidak makmur, jadi syiar Islam tidak begitu kelihatan, ya. Tapi kalau masjidnya itu jamaahnya sampai full, ya, bahkan sampai teras masjid, luar biasa, berarti masjidnya makmur, ya, dan syiar Islam di situ kelihatan. Nah, menunjukkan kalau umat Islam itu bisa bersatu, kalau umat Islam itu semuanya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika umat Islam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Islam akan maju. Islam akan membawa keberkahan, keselamatan, dan ketentraman di suatu daerah tersebut atau di suatu desa tersebut yang mana masjidnya ramai diadakan sholat berjamaah. Baik anak-anakku semuanya, itulah keutamaan sholat berjamaah. Nah, sekian ya, dan terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam beribadah sholat berjamaah.